Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita bersyukur boleh berjumpa kembali untuk menikmati sapaan Tuhan melalui media Sarota, santapan rohani kita bersama Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi hari Selasa 25 Juli tahun 2023. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk karunia-Mu yang terus-menerus Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan di pagi ini untuk boleh bangun mensyukuri setiap kasih dan anugerah Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan waktu teduh bersama-Mu. Perkenankan waktu itu menjadi bagian dari persiapan kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami siap mendengar dan belajar tentang firman-Mu. Perkenankanlah firman-Mu bertahta dan menguasai hati kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 29, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan demikian. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah anak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Firman Tuhan. Tema dari renungan kita pada pagi hari ini ialah kerjakan sepenuh hati. Kerjakan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Khalil Gibran merupakan seorang penyair besar mengatakan bahwa
Kerja adalah cinta yang mengejawantah. Saat kita bekerja, seberapa sering kita mengisi hari-hari kita dengan mengeluh terhadap atasan, rekan kerja, atau bawahan, ataupun mengeluhkan kelemahan diri sendiri. Saudara, perhatikan bagaimana semangat kerja Anda menjadi turun. Hasil kerja tidak maksimal, tubuh menjadi mudah letih, dan sikap jadi uring-uringan. Bahkan keputusan menjadi serba salah. Akar masalahnya cuma satu: kita melakukan kerja tanpa semangat cinta. Demikian pula bila ada seorang siswa yang mencintai pelajarannya, tentu akan berbeda hasilnya dibanding siswa yang mencintai pelajarannya. Proses, hasil, dan dampaknya tentu berbeda kendati mereka dalam satu kelas yang sama. Semangat Ayub untuk mau mengawini Rahel bukan karena latar belakangnya yang miskin, tetapi karena Yakub mencintai Rahel sehingga ia menyanggupi untuk bekerja selama 7 tahun pada Laban demi memperoleh gadis yang dikasihinya. Kenyataan pekerjaan yang dialami Yakub berada di luar harapan dan kesepakatan awal. Yakub ditipu. Namun respon Yakub yang tetap setia dan tekun menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kuat karena sejatinya Yakub bekerja dengan cinta. Selain meringankan beban kerja yang berat, kesungguhan cinta membuat bekerja dalam waktu lama menjadi terasa singkat saja. Bukan cuma itu, bekerja dengan cinta akan menyanggupkan kita untuk menghadapi persoalan baru, meneguhkan saat dikecewakan, dan cinta menguatkan kita menyelesaikan tugas yang sepertinya di luar kemampuan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagaimana Tuhan bekerja mencipta dengan cinta, maka hendaklah kita pun bekerja dengan penuh cinta dan sukacita, sehingga pekerjaan itu menjadi berkat. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang ada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk boleh belajar senantiasa menaikkan syukur kepadamu. Bahwa sepanjang hari ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memimpin dan tetap bersama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah semua rencana-Mu indah pada waktunya. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka, masa pertumbuhan mereka. Sekiranya Tuhan selalu menolong mereka agar mereka dapat bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan biarlah mereka tetap senantiasa menempuh pendidikan mereka, agar mereka dapat memperoleh ilmu dan semangat di dalam mengejar setiap harapan mereka. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang rindu dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan boleh menyatakan kuasa Tuhan atas setiap kerinduan dari anak-anak Tuhan. Berdoa juga buat segenap jemaat Tuhan di dalam tugas dan pekerjaan. Kiranya apa yang dikerjakan boleh membawa sukacita dan berkat baru dalam kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan buat segenap jemaat Tuhan yang boleh memperoleh berkat. Mari Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Yang memperoleh pertambahan usia, Tuhan tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan serta kekuatan bagi mereka. Yang sakit, Tuhan pulihkan dari setiap sakitnya. Yang berduka cita, mari Tuhan hiburkan mereka. Berdoa juga Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di dalam masa tua mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa diberikan kesehatan
dan kasih sayang dari anak dan cucu. Setiap kegiatan dan pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan yang berkenan memberkati agar dapat dikerjakan dengan penuh hati. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok bangsa ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan memimpin negara kami ini di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dengan penuh keadilan. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat melanggar perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.